Selamat malam teman-teman. Gimana nih kabarnya apa semua ya pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga wabarakatuh. yang sehat makin sehat. Sudah tidak sabar kan pastinya dengan acara kita kali ini. Acara kita kali ini temanya adalah ramah tamah dan syukuran akbar virtual, ngaji yasin dan doa bersama pelepasan keberangkatan KRI. Sebelumnya perkenalkan nih, saya Adam Husni yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga adalah pembacaan Yasin yang dimulai nanti pukul 20.30 bersama Ustadz Maulana. Yang keempat adalah doa, dan yang terakhir adalah sesi foto bersama dan penutup. Oke, masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh perwakilan keluarga besar Kak Eliza Alfareza, yaitu Kak Al-Hadi. Kepadanya dipersilakan. Halo Kak Al-Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya belum bisa on kamera karena saya masih di jalan. Dan saya juga baru dikabarin Eliza tadi baru sepulang kerja. Mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Halo? Iya, monggo Kak, lanjut. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut mendoakan adik saya, saudari Eliza Alfareza. Saya selaku mewakili keluarga di sini turut berbahagia untuk keberangkatan adik Indah Eliza Alfareza. Dan juga kita semua berharap untuk teman-teman mungkin yang lain juga ikut menyusul. Mungkin kita dukungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Al-Hadi atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Kak Alfareza. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Hadi yang udah menyempatkan untuk memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata untuk mewakili keluarga besar Eliza Alfareza. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, utamanya para mentor-mentor saya yang sudah menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Teman-teman mungkin dari Generation Future Leader, teman-teman dari pemburu beasiswa S2, atau teman-teman yang sudah saya kenal ya, baik melalui seminar atau lain sebagainya. Terima kasih banyak. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga rasa syukur beserta bangga karena bisa berada di antara kalian. Di sini tidak ada yang disebut kakak atau adik, kita semua saudara. Tidak ada ketua umum, tidak ada mentor, nggak ada founder, nggak ada CEO, nggak ada konsultan, nggak ada pemateri seminar. Saya bukan siapa-siapa yang ada di sini. Kita semua keluarga besar dan saya merasa bersyukur berada di tengah-tengah teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya mengumpulkan teman-teman saya seperjuangan dengan harapan bisa sama-sama kita memberikan puji syukur dan juga keberkahan atas apa yang telah saya perjuangkan selama ini. Mungkin beberapa di antara kalian adalah orang-orang yang mengetahui perjuangan saya selama 3 tahun
Yang pertamanya membangun PBS 2, kemudian Generation Future Leader, kemudian mungkin ada teman-teman yang teman-teman rekan bisnis saya dan juga teman-teman kerja, utamanya mentor-mentor saya yang sangat saya banggakan. Ada Mbak Evril, Mbak Vini, Mbak Anita, Mbak Sri, dan semua teman-teman di pemburu beasiswa S2 atau Generation Future Leader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti saya merasa bangga berada di antara kalian, berjuang bersama. Saya sangat berharap banyak pada teman-teman sekalian untuk meneruskan estafet perjuangan saya selama nanti saya melanjutkan pendidikan S2 ke negara Turki. Saya titipkan amanah yang besar kepada teman-teman, khususnya ketua umum yang belum dibuka ya suaranya, semoga terdengar apa yang saya sampaikan, ketua umum pemburu beasiswa S2 dan wakilnya, begitu juga dengan wakil saya di Generation Future Leader, atau teman-teman saya, rekan bisnis saya di PT Sai Corporation dan sebagainya. Pokoknya siapapun Anda, teman-teman, saya berharap teman-teman di sini tidak putus harapan untuk terus mewujudkan cita-cita Insinyur Soekarno untuk terus menciptakan para pemuda-pemuda yang peduli terhadap masa depan bangsa, negara, dan agama. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya capai itu bukan sama sekali keberhasilan saya, tapi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah meridhoi dan juga mengizinkan saya untuk melangkah sejauh ini. Begitu juga dukungan keluarga saya, utamanya umi saya, uak saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua yang berperan dalam hidup saya, begitupun juga teman-teman yang ada di sini. Siapapun Anda, apakah Anda peserta seminar atau Anda adalah mentor saya, orang-orang yang pernah mengenal saya, baik secara virtual ataupun dunia nyata, kalian berperan dalam perjuangan hidup saya. Tanpa kalian, saya tidak akan sampai melangkah sejauh ini. Bayangkan kalau saya menjadi pemateri, tapi tidak ada pesertanya, berarti tidak ada yang mendengarkan saya. Begitupun juga ketika saya menjadi seorang founder, ketika tidak ada yang menjadi adminnya, tidak ada yang menjadi pengurusnya, mungkin komunitas itu tidak akan berjalan. Begitu juga dengan Generation Future Leader, bisnis yang kita bangun sama-sama, begitu pun juga dengan PT Sai Corporation dan sebagainya. Pokoknya saya tidak bisa menyebutkan apa-apa dan saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman sekalian. Karena itulah pada malam hari ini saya mengundang teman-teman yang ada di sini semuanya dengan harapan apa yang selama ini saya harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Insya Allah berharap besar kepada adik-adik saya yang ada di sini, semoga bisa nanti menjadi penerus perjuangan saya, kemudian bisa menjadi penerima beasiswa juga, bisa menjadi sarana kita untuk menuntut ilmu, berkontribusi kepada negara, menjadi volunteerism. Begitu juga saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada mbak-mbak saya, Mbak Evril, Mbak Vini, Mbak Sri, Mbak Anita, yang mana mbak-mbak saya ini perannya sangat besar di dalam perjuangan saya. Mungkin saya di sini saya tidak tahu Kak Supron hadir atau enggak. Saya juga mau kasih banyak sama Kak Supronnya yang sudah menjadi menjadi mentor saya mulai dari calon awardee sampai menjadi awardee yang selalu menemani curhat saya kayak gitu kan. Begitu juga dengan Kak Hilmi. Pokoknya mentor-mentor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa kalian saya nggak akan melangkah sejauh ini. Terima kasih banyak dan saya berharap acara ini bisa lancar. Makasih banyak kepada Ustadz Maulana kalau dia sudah datang, teman seperjuangan saya yang saat ini telah menjadi hafiz Quran 30 juz bersedia untuk menjadi pimpinan Yasin pada malam hari ini, dan kakak saya yang lagi di perjalanan di kereta, Kak Hadi, masih menyempatkan untuk memberikan sepatah dua kata-kata yang mana insya Allah bisa menambah keridoan kita untuk melanjutkan acara hari ini sampai dengan selesai.
Itu aja dari saya. Semoga acaranya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eliza. Oke, ini selanjutnya kita selanjutnya sambutan dari Kak Vini nih, dari mentornya Kak Eliza, Kak Vini di email ini. Kepada Kak Vini, dipersilahkan. Halo Kak Oke, Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sebenarnya saya nggak tahu ya harus ngasih 1-2 kata karena juga Eliza nggak bilang. Jadi mungkin singkat aja ya, singkat aja buat Eliza. Ya pertama ya selamat ya karena kakak juga sudah tahu perjuangan Eliza dari awal ya. Bagaimana Eliza ketika itu membangun PBS 2 di 2018. Yang kakak ingat kemarin 2018 Eliza tuh masih ada di bangku penonton. Ya waktu itu kakak yang jadi pemateri di UIN, Eliza masih bangku penonton tuh. Tapi dengan kegigihan, kerja keras dan integritas dari Eliza, alhamdulillah sekarang udah change, nggak lagi jadi penonton dan sekarang menjadi yang duduk di depan ya, yang ngasih motivasi ataupun lainnya. Dan juga mungkin buat Eliza ini harus ditekankan bahwa mendapatkan beasiswa di luar negeri ya itu pasti akan menjadi tantangan sendiri. Yang harus Eliza tanamkan di diri itu pertama adalah be confidence. Itu yang paling harus ditanamkan. Kenapa? Karena ketika masuk di international competition ya, katakanlah di perkuliahan, itu pasti ada rasa minder. Jadi pertama yang mungkin harus Eliza jaga itu adalah confidence. Confidence Eliza yang pertama, dan yang kedua ya istiqomah. Ya istiqomah dalam arti walaupun di luar negeri tetap harus keislamannya itu dijaga ya. Karena memang agak susah kalau keluar negeri ya, tempat sholat itu nggak begitu banyak dan lainnya. Dan juga mungkin yang terakhir, ya ini bukan akhir dari segalanya ya. Bahkan kuliah di luar negeri itu adalah permulaan aja. Ya, permulaan aja dan awal itu adalah ketika setelah kalian selesai balik ke Indonesia ataupun kalian mau bekerja di luar negeri, itu baru dimulai perjalanan kalian. Kalian belum dikatakan sukses kalau ketika kalian masih belajar. Tapi setelah belajar, apakah kalian bisa ada dampak ya, kontribusi di society? Nah itu baru permulaan dari ibaratnya kata karir kalian. Ya, jadi jangan cepat puas ya. Ditunggu buat Eliza karya-karya selanjutnya. Ya baik itu buku ataupun gerbakan yang lain ya, aktivitas lain tetap konsisten untuk terus bekerja ya, insya Allah Eliza bisa. Udah seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vini atas sambutannya. Boleh nih selanjutnya dari Kak Syukran nih. Halo Kak Syukran. Kak Syukran ini sudah lama nih juga ikut banyak beasiswa. Halo. Mungkin mau menyampaikan sepatah 2 kata, Kak. Oh ya, boleh. Ini maaf ya, saya agak nggak terlalu baik mungkin ngomongnya, karena saya baru makan yang pedas-pedas, jadi mulut saya masih pedas ini. Oke, jadi ya saya sebagai mungkin pendamping teman-teman di sini, pendamping GFL, pada khususnya gitu, mengucapkan selamat kepada Eliza atas prestasi dalam tanda kutip ya, yaitu mendapatkan beasiswa ke Turki seperti itu. Sebenarnya sih untuk aktivitas yang sebelumnya dilakukan Eliza itu merupakan sebuah perjuangan ya, karena untuk beasiswa sekarang itu beasiswa yang kesekian kali yang sudah di-apply Eliza seperti itu. Dan kalau saya lihat perjuangannya sangat keras sekali dan tidak pantang menyerah. Mungkin kalau kita sebagai mahasiswa yang belum pernah apply beasiswa, itu mungkin banyak yang banyak yang sebelum apply aja udah menyerah gitu loh, karena nggak pede ya. Benar yang dikatakan Mbak yang barusan, karena banyak di luar sana itu orang-orang yang sebenarnya pengen ya. Saya rasa juga semua orang pengen beasiswa. Siapa sih yang nggak pengen gratisan gitu kan? Tapi untuk mengeksekusinya itu jarang gitu loh. Padahal kesempatan beasiswa itu
terutama di era sekarang ini, di era internet seperti sekarang ini, itu sangat banyak teman-teman. Mungkin saya bisa katakan mungkin dalam satu hari bertaburan informasi beasiswa di luar sana itu bahkan hingga ribuan gitu loh. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Gitu. Minimal kita dalam seumur hidup lah kita pernah dapat beasiswa gitu ya. Dapat beasiswa berarti kelewatan, kebangetan. Mungkin ada yang perlu kita evaluasi. Mungkin ada yang salah dengan mindset kita kayak gitu. Nah, dulu Eliza juga pernah gagal, teman-teman. Saya pun juga pernah gagal. Saya sudah 50 kali lebih saya gagal, mungkin 70 kali saya gagal. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa beasiswa juga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Salah satu beasiswa yang pernah saya dapat di Eropa, tepatnya di Polandia, Eropa Timur. Nah, itu juga merupakan suatu perjuangan yang nggak mudah gitu loh. Dan itu akan lebih baik kalau teman-teman bisa berjuang bersama, karena dengan berjuang bersama-sama teman-teman bisa setidaknya bisa mempersingkat waktu gitu, baik ketika mendapatkan informasi maupun ketika berjuang bareng kayak gitu. Dan ditambah lagi ya, kalau ada mentornya itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena apa yang akan dialami oleh mentor-mentor teman-teman gitu. Nah, maka sebaiknya teman-teman mulai dari sekarang itu bisa mempersiapkan bisa sama mungkin yang pernah dapat beasiswa gitu, biar teman-teman kalau seumpama ada apa-apa terus minta bimbingannya itu bisa di follow up kayak gitu. Nah, saya juga dulu gitu, karena saya lihat Eliza ini anaknya semangat ya, jadi saya juga semangat ngajarnya gitu loh. Jadi saya juga ya meskipun mungkin mentoran ya, nggak setiap hari saya ngasih masukan kayak gitu. Paling yang penting aja saya kasih masukan. Itu alhamdulillah sih sepertinya ngefek kayak gitu. Yang mana sebelumnya itu banyak sekali kendalanya, baik di dalam interview dan dokumen kayak gitu ya, dan di persyaratan dokumen. Itu dulu pernah juga saya kritisi. Saya kasih masukan, ini dokumennya kurang gini, terus nanti interviewnya kayak gini kayak gitu. Alhamdulillah sih 1-2 masih gagal. Alhamdulillah yang terakhir ini diterima kayak gitu. Bukan hanya beasiswa, tapi juga di Eliza ini pernah apply di komunitas lain ya, organisasi lain kayak gitu. Itu juga pernah gagal. Yang mana organisasi itu organisasi internasional juga kayak gitu. Alhamdulillah insya Allah nanti Eliza akan diterima juga di organisasi itu. Dan ini pun juga apply yang kedua kali gitu. Nah, harapan saya ke teman-teman selain yang seperti tadi ya, itu kan bentuk dari kalau diibaratkan itu kita berjuang dulu gitu loh. Kita tawakal dulu ya. Sorry kok tawakal. Sebelum tawakal itu langkah-langkahnya. Aku lupa ininya bahasa Arabnya. Ini ya kita berusaha dulu teman-teman. Berusaha sambil berdoa. Kalaupun memang itu nggak diterima di beasiswa misalnya, karena kita sudah mati-matian ini, udah berjuang, udah melakukan yang terbaik, tapi kita nggak diterima. Teman-teman nggak perlu kecewa gitu, karena mungkin itu bukan jalan kita kayak gitu. Kalaupun memang belum diterima, nanti teman-teman bisa berjuang lagi. Toh masih banyak kesempatan yang lain kayak gitu. Dulu Eliza juga pernah kayak gitu, bahkan sampai hampir menyerah ya. Terus saya kasih semangat lah istilahnya. Oh, kamu masih permulaan, aku bilang gitu. Ini masih ada loh step yang lain. Kami itu udah bagus sebenarnya, cuman tinggal memolesnya aja gitu. Dan salah satu poin yang penting dalam apply beasiswa itu adalah nilai plus. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan apa itu nilai plus ya. Pada intinya sih seperti ini. Mungkin ini ya, bagi teman-teman yang belum tahu, pada intinya seperti ini teman-teman. Kita itu di dalam beasiswa itu bisa diibaratkan sedang berkompetisi dengan peserta yang lain gitu. Ya kan. Beasiswa itu kan gratis, yang pihak penyedia beasiswa nggak mau dong nyari orang yang dapat beasiswa tapi orangnya asal-asalan kayak gitu. Nah, gimana caranya agar kita bisa terpilih ya? Setidaknya misal satu beasiswa itu, ini mohon maaf ya agak panjang ya, mungkin maksimal 3 menit lah ya, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Pada intinya gini teman-teman, kita itu
pas apply beasiswa itu jangan asal-asalan, kita perlu persiapan gitu. Kalau asal-asalan ya teman-teman keluar effort yang lebih gitu, keluar waktu, keluar tenaga, keluar uang kayak gitu. Teman-teman perlu persiapan, nyari mentor mulai sekarang mungkin ya. Terus selain itu apa namanya? Value, nilai plus. Kalau saya katakan nilai plus dari teman-teman itu perlu ditingkatkan dari jauh-jauh hari. Kalaupun nggak punya nggak apa-apa, bisa dimulai dari sekarang kayak gitu. Nah, yang saya maksud nilai plus itu adalah ketika penyelesai beasiswa itu menyelesai teman-teman, itu teman-teman diusahakan nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Ini yang saya maksud bukan hanya nilai akademik ya, tapi juga yang lain. Bahkan meskipun nilai akademiknya mungkin turun, rendah maksud saya, mungkin 2 atau bahkan di bawah 2 koma gitu. Itu nggak masalah, asalkan nilai plus yang lain itu bisa menunjang. Kayak gitu. Itu banyak kok. Teman-teman saya juga banyak yang diterima meskipun IPK-nya tidak di atas 2 kayak gitu. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Kalau teman-teman itu bisa bahasa Inggris, yang lain juga bisa bahasa Inggris. Terus teman-teman nilai IPK-nya misal 3,0, yang 3,0. Terus teman-teman bisa teman-teman aktif di organisasi. Bahkan menjadi orang yang berpengaruh mungkin di organisasi ya. Meskipun jadi anggota nggak masalah sebenarnya. Tapi yang lain nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Maka otomatis yang punya pengalaman lebih itu yang istilahnya punya lebih nilai plus kayak gitu. Karena salah satu yang dinilai oleh penyedia beasiswa itu diantaranya adalah skill kepemimpinan gitu ya, soft skill dalam hal kepemimpinan kayak gitu. Kalaupun nggak punya soft skill dalam hal kepemimpinan, mungkin teman-teman bisa menambah nilai teman-teman melalui kegiatan yang lain. Mungkin dulunya pernah ikut kegiatan kejuaraan, meskipun nggak juara nanti kegiatan. Saya dulu mati-matian kayak gitu. Ya memang sih salah satu tujuannya itu ingin dapat beasiswa kayak gitu. Bahkan saya berjuang untuk dapat beasiswa itu semenjak SMK. Semenjak SMK saya bahkan kursus bahasa Inggris itu dari habis Isya sampai jam 10 malam kayak gitu. Itu pun di 3 kilo dari tempat saya. Dan harus menempuh perjalanan itu harus melewati sawah-sawah yang gelap. Yang notabene di situ beberapa kali ada pembegalan kayak gitu. Nah, itu perjuangan saya. Namun teman-teman bisa pakai perjuangan yang lain lah. Karena saya kan tinggal di daerah yang seperti itu gitu. Ya bersyukurlah teman-teman yang mungkin tinggalnya di daerah yang mungkin dekat dengan kursus bahasa Inggris kayak gitu. Nah, itu kan istilahnya teman-teman mempunyai kesempatan lebih gitu daripada saya. Dan dulu juga informasi beasiswa itu nggak seperti sekarang kayak gitu. Saya dari SMK apply beasiswa ke Amerika, gagal di interview. Padahal interview itu yang paling menentukan kayak gitu. Saya pelajari juga. Terus setelah itu melanjut lagi ke S1. S1 juga gitu. Saya ikut beberapa kegiatan nasional dan internasional, gagalnya pasti di interview. Sebelumnya juga gitu. Apply beasiswa, gagal di interview. Saya cari ini kira-kira apa ya kayak gitu. Saya pelajari, bahkan saya sampai latihan kayak gitu. Alhamdulillah saya di dalam satu acara internasional itu diterima di menjadi LO-nya volunteer Amerika. Kalau teman-teman tahu mungkin namanya Peace Corps kayak gitu. Dulu saya pernah jadi volunteernya itu. Nah, berawal dari situ saya alhamdulillah udah mulai bisa gitu loh kalau untuk urusan interview. Dan sebelumnya saya juga pernah dapat beasiswa ya, padahal lokal beasiswanya. Yang mana uangnya dapat uang, cuman dapat uang, bukan gelar ya. Itu juga berkat pengalaman-pengalaman sebelumnya kayak gitu yang istilahnya terakumulasi. Saya aktif ikut kegiatan apa lomba, ada rekor cup di kampus saya ikutin kayak gitu. Bahkan dulu kan nggak ada sertifikat digital ya, adanya cuma sertifikat hard copy gitu ya. Itu sertifikat saya hitung sampai sekarang totalnya hampir 150 mungkin kalau nggak 200-an kayak gitu. Kalau yang hard copy itu sekitar ada 100-an. Nah, itu saya sertakan semua kalau apply apa-apa kayak gitu. Alhamdulillah beasiswa yang terakhir yang saya terima itu 2020 tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu saya dapat 2 kali beasiswa dari Kemkominfo. Nah, saya harap teman-teman juga nanti bisa tidak perlu meniru saya, mungkin bisa meniru yang lain, tidak perlu meniru langkah-langkah saya, bisa juga dengan langkah-langkah teman-teman, karena
banyak jalan menuju Roma, teman-teman. Teman-teman nggak perlu niru plek apa yang saya lakukan gitu ya. Teman-teman bisa niru lah, cuman yang penting-penting aja yang dilakukan kayak gitu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas teman-teman seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semangat untuk Eliza, mudah-mudahan kuliahnya lancar dan semangat juga teman-teman. Silahkan ya aktif di kegiatan manapun, dan mumpung teman-teman ada di GFL dan juga di PBS 2, itu merupakan salah satu kesempatan yang sangat berharga, teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Saya yakin tidak hanya Eliza, saya berharap dan saya yakin akan ada Eliza yang lain yang insya Allah akan lolos beasiswa juga dari GFL dan PBS 2. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syukron. Oke, selanjutnya sambutan dari Kak Antara Rarjeng selaku mentor nih dari Kak Eliza. Kepada Kak Anita dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Husni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa bergabung bersama teman-teman di sini, karena kalau seandainya datang ke Palembang tentunya kami belum bisa karena sedang tidak di Palembang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat kepada Mbak Elisa, semoga lancar studinya, semoga sukses sampai nanti lulus dan pulang ke Indonesia dengan membawa ilmu yang banyak, yang bermanfaat bagi nusa bangsa negara, dan juga pastinya buat keluarga besar maupun keluarga kecil keluarganya di rumah. Ya, satu pesan saya agar tidak bosan untuk belajar, jadi tidak cepat puas diri, tetap belajar, dan semoga apa yang dilakukan oleh Elisa ini akan menginspirasi dan membuat teman-teman yang lain untuk semangat untuk mengejar cita-citanya, apapun cita-citanya. Kalau cita-citanya adalah ingin sekolah ke luar negeri, ya tentunya bisa tanya ke Mbak Elisa ataupun kakak-kakak lain yang memiliki pengalaman. Atau cita-citanya mungkin pengen hal-hal yang lain, silahkan. Mumpung masih muda, silahkan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mengejar apapun yang diharapkan. Tidak ada yang mudah, memang untuk hal-hal yang besar tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi harus tetap semangat dan harus sehat. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang membuat teman-teman tidak sehat seperti begadang yang terlalu sering atau hal-hal kurang mau olahraga, itu dihilangkan. Kita harus sehat agar kita bisa menggapai semua cita-cita yang kita inginkan, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Mbak Elisa, selamat untuk PBS 2 dan GFL karena memiliki ketua yang luar biasa seperti Mbak Elisa. Semoga kedepannya PBS 2, GFL semakin sukses, dan Mbak Elisa tentunya juga sukses studinya dan tercapai semua cita-cita dan impian apapun yang diharapkan. Semoga berhasil. Mas Husni juga saya doakan semoga segera nyusul ke luar negeri dimanapun. Amin, amin. Terima kasih Kak Anita. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anita atas sambutannya. Oke, satu kali lagi nih dari Kak Ardi. Halo Kak Ardi, gimana? Mau menyampaikan? Oh ya, silakan Kak Ardi. Suara aku masuk, Dan? Masuk. Oke, makasih buat waktunya, dan makasih juga sebetulnya atas apa yang udah disampaikan tadi sama kakak-kakak terdahulu ya. Karena jujur di sini aku lebih banyak mendengarkan dari apa yang tadi disampaikan. Sungguh malam ini di luar dugaan gitu ya, yang mana acaranya syukuran tapi banyak hikmah juga yang aku ambil di sini. So, aku Ardiansyah, mewakili dari teman-teman pemburu beasiswa S2, bisa dibilang berbangga, dan sekali lagi aku mengucapkan selamat buat KL karena pembina mentor aku pribadi gitu ya, dan bahkan ini kita semua ya, teman-teman PBS 2 berbangga karena malam kali ini bisa jadi momen buat kita sama-sama menyemangati
kakak-kakak kita semuanya, salah satunya Kak Eliza yang mau berangkat juga ke Turki. Hampir sama doanya dengan kakak-kakak yang lain dari aku juga Kak. Semoga sampai ke sana dengan selamat. Kemudian apa yang ingin kakak capai juga di sana dapat terkabulkan. Tentunya nanti kembali lagi ke sini, kakak bisa jadi orang yang emang lebih baik lagi dan tentunya bisa memberikan impact yang luar biasa bagi semua orang dan masyarakat. Tentunya dari pemberi beasiswa S2 tidak akan lupa atas semua jasa-jasa dari Kak Eliza yang sudah diberikan baik secara langsung maupun secara digital gitu ya. Dan sampai sekarang bahkan nanti pun Kak Eliza bakalan tetap jadi semangat buat kita semuanya. Bahkan ini jadi semangat baru buat teman-teman PBS 2 untuk bisa lebih semangat lagi. Kita punya mentor tambahan, kita punya pembina yang emang benar-benar sekarang ini udah jadi wordy dan dia bisa ngasih semua ilmunya secara langsung gitu. So itu aja paling dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga acara malam ini dilancarkan juga sampai selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi atas sambutannya. Oke nih teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan kata-kata lagi nih buat Kak Eliza sambil nunggu ini Ustadznya nih. Ustadznya masih. Ustadz sudah masuk. Ya. Oh ya siap. Halo Ustadz Maulana, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Ya masih kendala ini kayaknya. Oh ya, Assalamualaikum Ustadz Maulana. Oh iya, siap. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pembacaan Yasin dan doa bersama. Kepada Ustadz Maulana, kepada beliau kami persilahkan. Nggih, monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung monggo Ustaz untuk sesi selanjutnya, sesi pembacaan Yasin dan doa bersama. Oh, nggih, matur suwun. Dari Jawa sampean nih. Ya, siap. Dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Saya dari Madura loh. Siap. Oke, baik. Mohon maaf ya sebelumnya terlambat semuanya. Kita mulai. Saya harap semuanya karena mau ngaji ya. Siapkan adab kepada Al-Quran. Yang belum punya wudhu, boleh wudhu, dan lain sebagainya. Jadi biar lebih barokah apalagi pas malam Sayyidul Ayyam atau malam Jumat pada malam hari ini. Baik, saya langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم خصوصا إلى المرحوم كالحاج محمد تيجاني كالجوهري خطي ثم كالحاج محمد تيجاني جوهري ثم كالحاج محمد الجوهري ثم كالحاج مختوم جوهري ولجميع المشايخ والأساتذة هذه الأمين الإسلامي برندوان ثم حضرة الشيخ هاشم مسعري ثم كالحاج وهاب حسب الله ثم كالحاج بسري سمسوري ثم كالحاج سالم محفور ثم كالحاج أزيم مزي ثم كالحاج عبد الرحمن وحيد ثم كالحاج ميمون زبير ثم الحبيب مدير المساواة ثم كالحاج أبا زين شكري ثم كالحاج راشد صديق ثم كالحاج كاغوس أحمد بن الحافظ ثم هم آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا ولأسادتنا ولمشايخنا
ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah kepada saudari sahabat kita ya, Eliza. Nah, siapa nama panjang Eliza ini? Eliza Alfareza Nama Eliza? Yunus Eliza Alfariza binti M Yunus. binti Muhammad Yunus. Agar kiranya nanti dalam perjalanan dalam menempuh pendidikan S2 Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan kelancaran dan kemudahan serta nanti ketika kembali ke Indonesia pulang dengan selamat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarjana yang memang barokah, ilmunya barokah serta bisa mengabdi kepada agama dan bangsanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa bi syafa'atin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syalla lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oke, sekarang berdoa. Kita bareng-bareng mengangkat kedua tangan kita. Oh iya, tadi saya lupa nih. Saya nitip juga sekalian minta doa. Kakek kami baru wafat 3 hari yang lalu. Jadi malam ini malam ketiga. Kebetulan tidak sempat balik ke Madura. Jadi sekalian nitip kakek kami Haji Solihuddin bin Abdul Ghani. Beliau umur 76 tahun, nanti sekaligus mendoakan juga untuk beliau. Baik, teman-teman sekalian, silakan diangkat tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk dan menerima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير والقرآن اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Silakan sebutkan nama-nama keluarga sanak famili kalian yang telah mendahului, silakan.
اجتمعنا هنا بسببهم بأن الله يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران اللهم يسر أمور صاحبتي الزفر وأمور والديها كل أمر عسير عليك يسير إن ذلك على الله يسير اللهم يسر وبشر ولا تنفر يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم كما استجب دعاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع القرآن يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Afwan, sama-sama. Oke, lanjut kita ke sesi foto bersama. Boleh ini teman-teman dinyalakan kameranya, kita mau foto bareng. Bagaimana, operator sudah siap? Bagaimana? Oke, saya hitung. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga acara hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sudah tidak terasa nih di ujung acara. Mari kita tutup acara ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya selaku pemandu acara Mohon doanya ya, semoga berkah. mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih. Save like KL. Dadah semuanya. Save like. Hati-hati ya Kak. Sampai ketemu di Turki. Ya teman-teman duluan ya. Jaga Wassalamualaikum kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kak Sufron. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin keluar ya Kak ya. Sebelumnya selamat Kak, semoga lancar, kuliahnya lancar. Amin. Semoga balik ke Indonesia juga bisa memberikan ilmu kepada kita.
Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya belum nak keluar sih, masih pengen ngobrol. Ngobrol lah, apa. Tapi 30 menit be. Sudahnya Iya. udah prepare untuk packing. Oke, Ngobrol oke, apa, oke. ngobrol lah, nggak Ya apa-apa. Allah. Hari apa berangkatnya Mbak El? Besok jam 10 pagi. Semoga Waduh, pagi ini. selamat sampai tujuan. Kak Eliza, Ya, besok kita show di bandara gak ya? boleh. Kalau nganter be jadilah. Kalau gue kayak macam nyusul. Ayolah, enggak apa-apa, kakak tunggu jam 10 pagi. Bayu juga, ajaklah Hengki, Mustari, Ulfa Transitnya di mana Kak transitnya? di Dubai. Aduh, Tidak, kalau dari Indonesia nih transitnya kemana? Dari Indonesia nanti ke Dubai dulu, setelah Dubai delay istirahat berapa waktu kayak sejam 2 jam, habis itu nyambung ke Turki. Jadi bisa dari Indonesia langsung ke Dubai, tidak ke Malaysia dulu apa kemana? Nggak bisa. Ini memang pesawatnya transit. Iya, tidak maksudnya itu kan Indonesia, Malaysia, baru ke Timur Tengah. Berarti dari Indonesia bisa langsung ke Timur Tengah. Bisa. Jadi dari Palembang itu jam 12 pagi, jam 12 siang. Jadi udah check-in itu jam 11 itu udah check-in. Terus tunggu sampai jam 12, habis itu sampai Jakarta itu jam 13.30. Nah, habis itu nanti nunggu sampai jam 4 check-in di ke Turkinya. Habis itu transit dulu ke Dubai 2 jam nunggu pesawat Dubai. Jadi baru ke Turki gitu, Bayu. Ya, artinya. Berarti banyak transitnya Kak ya? Dua kali pesawat karena kakak dari Palembang kan. Harusnya kalau misalnya kakak tinggalnya di Jakarta ya dua kali naik pesawat aja. Iya, berhubung di Palembang ke Jakarta, Jakarta ke Dubai, Dubai ke Turki. Alhamdulillah. Berarti nanti kalau mau umroh deket ya, soalnya kalau dari Turki ke Arab Saudi itu paling cuma sekitar 3 jam. Iya, dekat jalan kaki bisa. Kalau nggak 4 kaki. Kalau lah di Turki itu dekat galau Kak. Itulah makanya pengen ke Turki ya Allah. Kak, ini kakak tadi baru dapat informasi dari temen, katanya umroh itu yang mahalnya itu travelnya sama tiket pesawat. Sebenarnya kalau misalnya kita orang Arab Saudi nih misalnya, atau kita tuh orang daerah sekitaran sana, Madinah atau di mana, kalau mau masuk Mekah itu cuma bayar 1 juta. Kakak juga nggak tahu, ini dapat informasi tapi belum valid, belum tahu, tapi teman kakak bilang gitu. Berarti bisa haji tiap tahun nggak Haji tiap tahun. Tiap tahun berangkat. Enggak, kalau misalnya haji ya. Kalau naik haji itu banyak tahapannya. Kalau umroh dia kunjungan tapi ibadah kayak gitu loh. Iya. Ya maksudnya umroh tiap tahun. Lapang umroh tiap tahun. Ya kalau misalnya cuma masuk ke masjid masjid Aqsa atau masjid saya nggak pernah umroh jadi kurang tahu, tapi ya itu kan masuk masjid kan gratis, cuma masuk Mekahnya itu yang bayar gitu loh. Oke.
Baru tahu aku Kak kalau masuk Mekah tuh bayar. Aku pikir masuk ya masuk baik. Ya, makanya bukan selalu penuh. Nah, soalnya kan siapa harus dijaga, dirawat. Lagi masuk Mekah. Masuk masjid aja dirawat, apalagi apa ada yang masuk masuk WC aja, masuk WC umum aja bayar. Bener. Masuk akal. Akal. Kak, kakak lulusnya di Sakarya University ya Kak? Kakak tomer dulu 1 tahun, tahun depan baru kuliah. Iya, maksudnya lulusnya di Sakarya ya Kak? Insya Allah akan melanjutkan tadi ke sana kalau rezekinya masih diperjuangkan. Kan harus lulus dulu deh 5 level. Iya, harus tomer dulu setahun sampai C1 ya Kak ya? Ya, pokoknya 5 level. C-nya C berapa nggak tahu. Iya. Itulah karena ya Turki itu istimewa menurut Jadi aku. nggak ini apa ke teman-teman kali aja yang mau ikut International Winter nanti di tahun depan di Turki tahun 2022 boleh Iya. kita ketemu di Istanbul. Kalau di Istanbul mungkin ke Jawa kalau Mana? dan kakak di kalau tomernya di mana Kak? Di Sakarya ya Kak? Apa tomernya di Istanbul? Jadi Sakarya hanya mau menerima tomer dari lulusan Sakarya juga. Oh, berarti tomernya di Sakarya Kak? Kalau misalnya kakak ambil tomernya di Istanbul, mereka nggak mau menerima. Kan Sakarya kan punya standar seperti itu. Benar. Kalau misalkan adik lulus ya adik kita ketemu kayak ketemu di bursa. Semoga lulus, insya Allah ke Sakarya. Tapi kakak nggak ikut loh International Winter. Ada yang nggak nyuruh. Padahal kakak mau loh ikut International Winter. Nggak usah Kak, nggak usah lah. Minta tolong ya, nggak usah lah. Bayu, International Winter tahun depan di Turki, Kuli Pandit. Daftarnya sama Ridwan. Di Turki sana ketemu ini enggak? Ketemu dengan Pak Presiden enggak? Erdogan. Rencananya gini, kalau misalnya nanti dikasih kesempatan ketemu dengan Pak Presiden, berarti harus berperan dulu jadi kedutaan luar negeri, paling enggak jadi anggota PPI, kemudian jadi pengurus PPI, paling enggak PPI Turki, pasti ada kesempatan ketemu dengan Pak Presiden. Iya, betul. Iya, ya pasti. Perhimpunan Pelajar Indonesia ini. Makanya kakak sekarang tuh jadi pengurus di PPI-nya. Kak. Ya, gimana? Kalau misalkan kakak nih udah berangkat nih, misalkan nih udah bisa dibilang udah tomer, udah kuliah lah di sana. Kayak kalau kan misalkan kakak juga kan PPI Dunia untuk kawasan Turki. Kalau misalkan kakek minta surat rekomendasi tolong dipermudah yuk Kak yo. Untuk kontribusinya dong. Kalau misalnya banyak, insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kakak berharap Ridwan melanjutkan rencananya untuk membuat webinar. Insya Allah kalau misalnya ada waktu nanti kakak bantu untuk kata sambutannya, buat penyemangat teman-teman yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya. Apalagi ini kan namanya webinar berarti nasional dong, nasional sekitar dong. Jadi itu siapkan dengan matang. Jangan setelah kemarin udah seru-seruan, udah kenalan sama teman-teman, tapi udah itu nggak ada kegiatan lagi. Gitu. Iya Kak, diusahakan secepatnya. Iya, pokoknya kerjasama dengan Kak Kasti, Kak Bulbul, dengan wakilnya yang baru siapa namanya?
Pelaga ya. Ya, Pelaga. nantilah Kak, nanti dikoordinasikan dulu sama Kak Hengki, Kak Bayu. Ya Kak Bayu ya. Kak belum pernah Lestari. ketemu. Belum pernah ketemu. Ada Kak Lestari juga. Nah, di sini masih ada Kak Tera loh. Kak Tera itu Wakil Ketua Umum PBS 2 Pusat. Kak Tera Wandi Saputra. Halo Kak Tera. Boleh juga konsul-konsul sama Kak Tera. Nah, Kak Tera juga katanya mau lanjut studi S2 ke Turki juga katanya. Amin. Semoga dipermudah semuanya. Amin. Hanya semangat untuk Ridwan dan teman-teman. Kak Adam, Mbak Dewi, Mbak Sari, Mbak Rizka, Kak Riza, Kak Yatma, Tera, Kak Anca, Kak Putri, Kak Gina, Kak Safira, Kak Aulia. Pokoknya semangat selalu yang udah masih menyempatkan untuk ini ya, untuk stay meskipun acara udah selesai. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti kita bisa ngadain kegiatan seminar, webinar, atau buat konten dan lain-lain. Semoga jadi motivasi teman-teman. Utamanya ya Mbak saya, inspirasi saya dari awal yaitu Mbak Vini. Benar yang kata Mbak Vini tadi, memang berawal dari seminar, saya dulu peserta. Kemudian karena konsisten, saya mendekati terus mepet ya PDKT terus sama penerima beasiswa ini. Utamanya Mbak Vini yang tahu banget perjuangan saya dari awal sampai akhir kayak gitu kan. Yang kedua tadi siapa tadi? Yang ngomongnya sampai hampir 30 menit tadi loh. Itu kakaknya si Adam ya. Mbak Vini masih ada di sini. Halo Mbak Vini. Dan kalian silakan kalau mau ngobrol-ngobrol, soalnya kakak lagi mau persiapan ngajar untuk besok ya. Pakai aja Zoom ya, nggak apa. Mau sejam, 2 jam. Thank you Mbak Vini, baik banget. Tapi untung ya, alhamdulillah ya, Adam pinter juga ya bawa acaranya tadi ya, nggak ada yang kosong. Meskipun kami sempat bingung juga, Ustaz Maulana ini hadirnya telat, janjinya 20.30, ya itu hampir kebingungan. Untung aja ada ada Mbak Anita, ada Ardi. Kalau misalnya tadi Maulananya belum hadir, saya turut Tera yang ngomong. Biar ngomong. Padahal udah nyiapin teks loh Mbak. Oh ya. Kak Abdi itu Alma Feza ya? Yang Kak Abdi itu Alma Feza ya? Aldi. Yang kau bilang Kak Aldi itu Aldi siapa sih? Alma Feza ya? Kak Hadi. Oh Hadi. Oh beasiswa apa dia? Kak Hadi itu kakak aku. Oh alah. Kalau Mbak Anita itu Turki juga ya? Atau Aussie? Kalau Mbak Anita tadi Turki atau Aussie ya? Kalau Mbak Anita AAS. Oh mantap AS. Kalau kakak saya Kak Hadi itu dia disuruh Tangerang, pilot ini Susi Air. Bu Susi. Ya sudah lanjutin lah. Ya lanjutin lah. Salam untuk Maulana. Oh Maulana. Tapi alhamdulillah lancar ya. Oke. Tera tadi jadi nggak sempet mau ngomong, sudah nyiapin teks kata Tera tadi tuh. Ada mah. Tera mau ngomong apa dari Tera? Sampai lagi. Ngomongnya nggak apa sekarang, dipaskan. Sampai Udah nggak dapet lah. Untuk pesan-pesan lah sebelum kakak berangkat besok kan. Ya ada, I love you pokoknya Mbak. I love you too. Pokoknya mau nggak mau harus ketemu di Turki kita tahun 2022.
Amin. Berarti harus internasional winter dulu kalahin si Ridwan. Oke, kakak tuh sebenarnya ada harapannya untuk Tera dengan Ardi kan kemarin itu kan rencananya mau buat lagi pertemuan ini antar pembina dengan para ketua divisi ya gitu kan. Segera disusun dan segera direalisasikan. Kakak ngerasa kemarin itu kurang dapat aja karena nggak ada Teranya. Jadi ya kena tampar cuma si Ardi. Kena tampar ikan Hilmi maksudnya. Karena kalian tuh udah sering ngomongin omongan kakak kan. Kalau ikan sama Hilmi itu kan harus dijadwalkan dulu kalau mereka mau ikutan rapat. Tapi Teranya nggak ada. Tapi kakak berharap semoga nanti di pertemuan selanjutnya semua kadip-kadip terutamanya ketua dan wakil ketua umum ya kakak menitipkan harapan yang sangat besar ya dengan kepemimpinan kalian yang sekarang di pemburu beasiswa S2 yang mana tujuannya itu untuk menghidupkan SK itu segera direalisasikan, sudah didata orang-orangnya, sok dipilih lah yang mana yang cocok itu mau dimentorin ya. Kalau kakak secara pribadi ya mau mentoring yang mau aja gitu loh, yang mau ada kemauan yang nanti kalau udah jadi awardee nggak ngilang, mau berkontribusi untuk PBS 2 itu loh syaratnya. Kalau misalnya mereka nanti udah dapat beasiswa tapi nggak mau bantu PBS 2, nggak ada faedahnya sama sekali kayak gitu. Orang-orang yang bukan PBS 2 aja bersedia dengan sukarela membantu kita kayak gitu kan, kayak Mbak Vini, Mbak Anita, Kak Sukron kayak gitu kan, mereka bukan PBS 2. Kak Hilmi itu kan mereka awardee, mereka udah jadi aja mau bantu ya, kita belum jadi harus ini ya jadi perantara lah kayak gitu. Itu sih harapannya Tera, semoga impian-impian Tera di PBS 2 ini bisa diwujudkan di kepemimpinan kamu, di kepemimpinan Ardi, ya gitu loh. Kakak menyimpan harapan besar, kayak gitu. Begitu juga dengan Adam ya. Adam ayo, kita yuk, kayak gitu. Kamu kan udah berjuang lama di PBS 2, masa kalah sama Suro? Iya. Nanti nyusul, tapi nggak dekat Turki aku. Ke sebelahnya, Jerman. Mana Adam? Jerman. Oh Jerman. Ada Bayu di sini. Bayu ajar bahasa Jerman. Bayu pintar bahasa Jerman. Izin Kak. Abel. Ya. Guten Abend. Selamat malam. Sebelumnya Ridwan minta tolong kepada kakak untuk memperkenalkan Ridwan kepada pengurus-pengurus PBS agar maksudnya tuh biar Ridwan tuh tahu kayak gitu nah Kak. Yang mana aja sih pengurus PBS pusat, yang mana pengurus PBS dari tiap daerah-daerahnya kayak gitu. Jadi Ridwan bisa komunikasi juga Kak kalau diizinkan. Oh iya, kita ada grup PBS 2 Sadikla Pusat. Nanti akan saya invite teman-teman dari next pengurus PBS 2 gitu untuk nanti bergabung. Nanti kakak kasih aja link khusus untuk kalian kayak gitu. Nanti bisa masuk sendiri dan kenalan sendiri. Kalau ketua umumnya itu bisa dilihat ya di Instagram ya. Ada di PBS 2 Pusat, terus ini ada mukanya terpampang besar beserta Instagramnya, namanya Ardiansyah, dan wakilnya itu Mas Terelie ini ya, seorang penyair kesiangan. Terawan Bisa Putra ini wakilnya. Terus ada Husni ini yang dari moderatornya ini, dia humas pusat. Halo. Kalau Lestari Vika ini dia Medinfo anggotanya. Halo Kak Lestari.
lain kayak Gina, Rizka Mufida ini dia dari GFL. Kalau Muhammad Bayu ini dia Demis ya, Demis pengurus Medinfo PBS 2 SC Palembang. Dulunya yang bagian dokumentasi, yang bagian video-video live gitu deh, kerjanya si Bayu gitu. Bayu ini dia pernah les bahasa Jerman waktu SMP, jadi memang dia punya basic bahasa Jerman kalau Bayu. Kalau ada yang pengen ke Jerman berarti syaratnya harus punya bahasa Jerman minimal B2. Wow, mantap. Udah ada belum? Adam. Belum. Kalau saran saya, kamu buatlah apa ya, mentoring beasiswa bahasa Jerman gitu loh. Ya, siap. Nanti ngomong ini ya, mentornya apa ya? Mentoring siapa ya? Rugito aja kamu minta aja kalau misalnya kali aja Rugito mau ya, tapi dia sibuk sekali soalnya dia doktoral apa postdoktoral calon doktoral Jerman. Kalau yang kedua itu Kak Riza, itu kawannya si kakakmu tadi itu Supronil. Tapi dia ketua apa dia CEO PPI TV. Dia sibuk banget apa nggak bisa kayaknya. Tapi saya nggak tahu tanya. Terus saya punya juga kawan namanya Hilal Kadarusman. Itu dia satu di Jerman. Wow. Dia ketua PPI radio yang sekarang si Hilal Kadarusman itu kayak selebgram juga dia, soalnya dia ganteng, pinter gitar juga. Nah mungkin dia juga bisa kalau dia mau kayak gitu. Iya, bisa. Bulan depan Kak. Itu aja sih mereka tahu orang-orang Jerman mah. Kalau yang paling saya kenal itu Muhammad Bayu Anugrah ini. Oh, bisa di atau Japri langsung belajar bahasa Jerman sama Bayu. Siap. Boleh Kak Bayu belajar dulu informasinya Kak. Kamu masih belajar juga, belum lihainya sih, tapi bisa dikit-dikit bahasa Jerman ya. Coba apa sih kalau bahasa Jermannya selamat pagi? Selamat pagi, Guten Morgen. Kalau bahasa Inggris kan good morning, kalau bahasa Jermannya Guten Morgen. Guten Morgen, nah udah dapat kata ini Adam. Guten Morgen, besok kamu harus bilang Guten Morgen ke semua orang. Ya Kak. Kalau selamat malam? Selamat malam, Guten Nacht. Tenang. Guten Abend, Guten Nacht. Oh, jadi bahasa Inggris ditambah en aja. Kalau ke Jerman itu sebenarnya ada program au pair ya, tapi saya nggak menyarankan karena itu kayak TKI aja sifatnya. Jadi lebih baik kamu cari beasiswa DAAD nama beasiswanya. Tapi minimal dia harus punya IELTS. IELTS-nya itu minimal 6,0 kalau nggak salah. Itu syaratnya ada. Kamu udah belajar IELTS belum, Adam? Sudah, dikit-dikit tapi. Nggak bisa bahasa Jerman, nggak apa-apa. Asal kamu punya IELTS, bisa kamu apply. Kayak si Rugito itu kan, dia S2-nya Erasmus, S3-nya DAAD. Ini dia PBS 2 si Rugito. Nah, Rugito itu TikToker sih. Kalau Hilal tadi dia selebgram, kalau si Rugito TikToker. Karena dia lebih main gitar juga. Fansnya banyak. Kayak anak-anak Jerman itu kenapa ya? Mereka itu kayak apa? Orang-orangnya anak-anak Jerman itu keren-keren. Iya. Ya, keren memang anak Jerman. Tapi nggak kalah keren anak Turki. Mantul, bagus itu, mantap. Meskipun banyak akhi-akhinya ya. Akhi dan ukhti itu banyaknya di Turki. Ada UTA. Tidak, bukan di Turki, di Timur Tengah malahan. Iya, benar. Kalau kayaknya Mesir, kayak gitu kan, Maroko itu lebih ke mereka itu kayak ini ya, apa namanya, agamis kayak gitu loh. Tapi apa
itu nggak jadi patokan ya, karena Mbak Vini kita ini orangnya yang pakai cadar tapi dia gaul loh, dia pemikirannya open minded, kuliahnya di Jepang kayak gitu kan, orangnya Di Jepang? keren, friendly gitu. Di Jepang, Mbak? Mbak Vini di Jepang, dia beasiswa di ADB, Oh. Asian Development Bank gitu. Aku S2 S3. Nah, itu lihat tuh fotonya, itu kan fotonya dia wisuda S2 di Jepang. Oh, Gelarnya S2. FS. Jepang di kota mana nih, Mbak? Lupa saya nanya. Kyoto kalau nggak salah. Kobe Kyoto. University ya? Apa Mbak? Di mana Mbak? Kobe Kobe University. Kobe University. Oh, Kobe. 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 Ya, ya. Kobe, kayak kenal Kobe. Itu Kobe, merek Kobe. Iya, ini. brand, Makanan. brand, iya, brand tepung bumbu. Kalau di Jepang tuh, jurusan paling banyak favorit itu apa kira-kira? Kan kayak negara-negara maju tuh. Ekonomi. Mbak Plini kan dia ekonomi. Oke, bantu jawab ya. Bantu jawab, kalau di Jepang itu yang paling diminati itu ekonomi development sama teknik. Prioritasnya paling besar teknik. Teknologi. Teknologi Mbak Iya. ya? Dia lebih kayak engineering sama kayak komputer itu loh. Oh, komputer. Kayak Bagus. software engineering, kalau kalian tahu, software engineering tuh lagi sangat diminati kalau di Jepang. Ya. Sekarang sama teknologi, karena kan emang mereka tuh produsen ini ya, produsen barang-barang berat ya, kayak misalnya otomotif ya. Jadi mereka butuh soft skill anak-anak teknik, makanya teknik ini dapat perhatian khusus kalau beasiswa di Jepang itu. Gitu sih yang paling banyak. Berarti kalau teknologi termasuk komputer juga ya, Mbak? Ya, Teknologi. ya, komputer itu mungkin prioritas ketiga atau keempat gitu loh. Yang pertama mereka teknologi, yang kedua memang ekonomi, kayak jurusan Mbak ini kan jurusan kan ekonomi development and policies ya. Nah itu juga masuk ini lingkupan yang mereka cari, soalnya mereka lagi concern ke policy recommendation gitu loh. Ngerti policy recommendation fields, jadi mereka banyak ngambil yang ekonomi, policies ataupun disaster policies. Namanya beasiswa IDB itu paling banyak itu tentang kebijakan-kebijakan itu belajarnya. Prioritas kedua ya kalau ekonomi biasanya. Untuk di Kobe itu ekonominya peringkat 2 di Jepang. Kalau di Kobe secara peringkat dia itu kalau salah kemarin pas aku masuk itu peringkat 12 secara universitas ya, tapi secara jurusan itu peringkat 2 kalau ekonomi ya. Nah, semangat ya. Yang mau ke Jepang juga bagus kok. Beasiswanya besar. Hampir 20 juta 1 bulan. Sebagai motivasi kalian ya. Beasiswanya 20 juta 1 bulan. Kak Vini, Saya lupa nyampein makasih loh dengan teman-teman yang ada di grup. Terus juga teman-teman juga belum sharing dokumentasinya. Aduh, kita udah lab aja. Luar biasa sih mau mana ini. Mbak Vini. Kalau kuliah di Jepang nanti kakek jadi manga kakek. Gambar-gambar komik. kayaknya wibu kakak ini. Nah itu bahaya itu. Ibu. Izin Kak Eliza bertanya Kak. Ya. Setahu kakak dan menurut kakak untuk jurusan psikologi terbaik itu di mana Kak? Maksudnya itu gimana ya? Untuk kalau misalkan kita mau ambil beasiswa dengan jurusan psikologi, nah itu menurut kakak bagusnya di mana? Tapi selain di Jerman ya Kak ya? Psikologi. Iya, psikologi. Mana? Tapi selain di Jerman.
Kalau Mbak menurut Vini Mbak, ekonomi psikologi di Jepang gimana Mbak? Bagian kesehatan kan? iya, Itu psikologi atau psikologi? Psikologi ya. psikologi, iya, Itu psikologi. ilmu macam psikologi itu ilmu mempelajari apa? Psikologi itu psikologi, kesehatan mental. Ya. Oh, kesehatan mental tuh kalau aku sih banyak baca jurnal itu rata-rata semuanya di Amerika sih. Yang misalnya yang aku baca ya tentang misalnya tentang kemarin itu tentang multitasking kan, penelitian tentang multitasking masalah otak terhadap undergraduate atau master degree kan. Nah itu jurnalnya aku baca, iseng-iseng aja sih aku baca, penasaran kan. Rata-rata yang memang ini keluaran dari Amerika sih paling banyak. Amerika ya Kak ya. United States. Harvard ya? Harvard itu yang terkenal, Harvard itu yang paling terkenal kan law-nya hukum ya. Yang paling terkenal sama kedokteran ya kan. Sama bisnis, dia itu 3. Tapi yang paling terkenal di Harvard itu hukum. Paling terkenal, yang paling ya. Unggulannya hukum. Makanya Barack Obama itu kan dari Harvard. Barack Obama, Michelle Obama, termasuk menteri kita nih, menteri yang dulu Pak Gita Wirjawan juga dari Harvard. Kak ini mau bertanya dong, kalau misalkan komputer gitu bagusan di MIT atau yang kalau di Jepang? Kalau komputer aku nggak sarankan di Korea. Kalau komputer sebenarnya Korea juga bagus ya masalah riset komputer. Cuman di Korea itu sebenarnya bagus komputernya, tapi tekanannya juga kenceng. Soalnya di Korea itu kan dia mahasiswanya itu dituntut untuk mengeluarkan output. Ya outputnya apa itu jurnal yang bereputasi. Jadi kalian itu kayak ini jatuhnya. Kalian masuk lab, kalian itu jadi kayak pekerja. Ya, makanya teman-teman aku yang komputer ya itu banyak stres kalau di Korea. Yang bagus juga sebenarnya komputer di Jepang juga bagus ya, tapi memang kiblat komputer itu kan di ini ya, California ya, di United States. Yang kalau memang mau bagus banget ya, tapi Jepang sih cukup bagus sih. Soalnya teman kakak juga ada yang di Kobe jurusan komputer. Nah, memang kalau mau kiblatnya itu US ya, California itu kan yang bagus banget hubungannya itu. Terima kasih, Amerika. Kalau di Jerman, Mbak, komputernya bagus ya kira-kira? Jerman itu ini kan kalian itu lihat dulu ya, kalau mengidentifikasinya itu negara itu tuh identifikasi iklimnya gimana gitu loh. Kayak misalnya iklim Jepang. Jepang itu iklimnya negara produsen vehicle, kendaraan. Nah, otomatis yang bagusnya teknik di situ. Ngomongin teknik, bla 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 gitu. Nah, Jerman juga kan, Jerman kan penghasil alat berat juga kan. Dan juga kayak apa airplane gitu kan. Apa sih airplane bahasa Indonesianya? Pesawat terbang. Ya, pesawat terbang yang kayak gitu kan loket dia, loket bla 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 itu otomatis dia pasti bagus juga komputer. Soalnya kan untuk merancang itu kan mereka harus butuh teknik dan dikombinasi dengan komputerisasi kan. Nah, kalau itu. Untuk membuat pesawat, nah bagus juga itu. Iya, komputer kayak almarhum Habibie. Yang aku pikir tuh kalau ada tekniknya pasti ada ini melalui perantaranya kayak komputer itu, misalnya mendesain apa misalnya kan baru pakai ngerjakannya arsitek teknik itu misalnya buat bahan mana yang kalau di Jepang tuh kan kayak buat mobil itu desainnya kayak mana itu kan, jadi maksudnya ya kayak misalnya kalian mau ambil komputer di Turki kan nggak nyambung kan, iklim negara itu kan bukan negara produsen yang kayak gitu kan. Itu dia lebih kayak Islam studies kalau Turki gitu ya, dilihat juga itu iklim dari negara itu. berarti lumayan bagus juga berarti. Mau tanya dong, kalau misalkan mahasiswa luar negeri nih tertarik kuliah di Indonesia tuh sebenarnya yang dilihat tuh kalau iklim di Indonesia apanya tuh Kak? Ini menarik sih ceritanya. Jadi dulu pas aku mau ngerjain tesis kan itu kan banyak sekali ya referensi yang harus dibaca jurnal. Nah salah satu jurnal itu jurnal yang aku baca itu dari Yuki Ikato nggak salah namanya. Nah beliau itu S1 sampai S3-nya di UI. Pintar sekali orangnya, pintar banget. Dan kebetulan juga pas kakak ikut panitia simposium pelajar Indonesia di Jepang itu ketemu dengan beliau.
ini jurnalnya yang kita baca, ketemu orangnya langsung kan. Ternyata dia ini temennya sensei kakak. Apa sensei itu artinya ini ya, dosen pembimbing lah. Jadi dia kenal dengan dosen pembimbing kakak. Nah, di situ juga kakak lihat kenapa dia tertarik dengan Indonesia. Ya karena keilmuan dia waktu itu dia concernnya ke UKM ya. UKM, Small Medium Enterprises. Nah, ternyata Indonesia ini 97% ya, 97% itu tuh ekonominya itu didongkrak dari UKM ketimbang yang lain. 97%. Ya, UKM yang mendominasi di Indonesia. Jadi dilihatnya bagus apa penelitian di situ karena bangsa pasarnya besar. Data yang akan mereka kumpulkan juga besar kan. Ketimbang misalnya diambil di Jepang sendiri karena Jepang itu lebih banyak large enterprise. Jadi perusahaan besar sama medium ketimbang smallnya. Mungkin itu kayak itu dari pertimbangan mereka untuk kenapa harus kuliah di Indonesia karena data mereka, penelitian mereka sumbernya lebih bagus di Indonesia ketimbang di Jepang itu sendiri. Nyambung nggak? Kayak itu. Orang Indonesia, orang Jepang tuh ada loh di Nagoya. Di Nagoya itu di Aichi Prefectural University ada mata kuliah bahasa Indonesia tapi pilihan. Aku juga nggak tahu pos mereka belajar bahasa Indonesia tuh kenapa juga nggak ngerti. Itu iseng-iseng kayaknya. Iya, terima kasih, Kak. Bisa tadi. Izin Kak Vini. Aku males ini nih, ucapan makasih sama Wong yang hadir tadi. Sibuk ya, habis kegiatan langsung ngilang nggak kata apa-apa. Sibuk yo. Aku ucap terima kasih dulu sama Wong semua lah, namain lab ya, aduh malu. Apa dia kawan Mbak. Kasih dulu Vino Ustaz Maulana. Ustaz Maulana itu teman saya deh. Dia itu satu fakultas dengan saya di Usuluddin, tapi dia kelas internasional tafsir hadis. Beliau juga udah pernah ke negara mana ya? Sudan kalau nggak salah, barengan sama si Fikri itu. Tapi nggak bareng juga sih, tapi mereka pergi sendiri ke Malaysia, ke Singapura, kayak gitu program internasional kelas. Emang malah pernah ke Sudan? Pernah ikut beasiswa tapi ini beasiswa dari pemerintah daerah kalau nggak salah OKU atau apa gitu ya. Tapi nggak ada. Mereka ada kelas internasionalnya itu dari Diana dari kampus, nggak tahu ke negara mana ya. Pokoknya pernah datang ke negara Timur Tengah kayak gitu. Oh dia belum cerita ya. Nah kebetulan Ustaz Maulana itu juga seorang al-hafiz atau dia hafiz 30 juz. Dan saya merasa beruntung lah ya karena pemimpin yasinnya itu seorang Ustaz al-hafiz yang mengajarkan diri. Alhamdulillah beliau bersedia di sela kesibukannya yang ngajar tengah malam, beliau itu kan sibuk banget ya Mbak Vini ya. Dia kan olahragawan juga ya, mau tertangkis. Jago loh ya. Mulai tuh jago main bulu tangkis. Kak Vini ingin bertanya dong dulu Kak. Ini di Jepang tuh asrama atau ngekos sendiri gitu kayak nyewa rumah gitu? Kalau kakak sewa, jadi memang ketika tahun pertama kamu lulus beasiswa ya, beasiswa itu nanti pihak admission di fakultinya itu pasti menambahkan kalian asrama universitas. Biasanya setiap universitas itu ada asrama. Nah di Kobe itu waktu itu dia itu ada 5 asrama. Nah cuman kakak nggak dapet, ternyata penuh. Kan memang di Jepang itu ketika fall session itu paling banyak mahasiswa yang baru masuk ketimbang spring session. Jadi yang masuk tapi orang asing juga banyak masuk di fall ketimbang di spring ya.
Kalau spring orang asingnya sedikit, mahasiswanya sedikit, kalau studennya. Nah, waktu itu nggak dapet kakak kebagian waktu itu. Nah, tapi mereka biasanya bertanggung jawab. Jadi mereka merekomendasikan asrama-asrama yang lain, yang ini kah, yang ini kah, yang ini kah. Jadi benar-benar dia apa ya, di guide lah. Di guide, tapi ya, kakak nggak milih di asrama pilihan mereka. Karena waktu itu pas kakak kesana, kakak sudah ada teman. Jadi kakak berdua, teman kakak itu kami sewa satu, nyebutnya apato ya, apartemen itu nyebutnya apato di situ. Kami sewa apato, jalan apato dari kampus itu paling jalan 15 menit. Jadi yang kayak kalian tonton di Doraemon itu loh, apatonya mirip pakai tatami, terus tuh ada yang kayak lemari Doraemon itu, lemari tempat tidurnya Doraemon itu loh, yang digeser itu. Nah kayak gitu apatonya. Nah itu asli Kak. Kenapa? Yang di Doraemon itu sama kehidupan di Jepang itu asli ya Kak ya? Ya hampir mirip. Jadi yang pertama yang aku lihat kamarnya ya, aku lihat kamarnya mirip kamar Doraemon yang disewa gitu ya. Tapi yang 45.000 satu bulannya sekitar 6 jutaan. Kalau untuk di Jepang itu 6 jutaan, hampir 7 juta. Nah tapi masalahnya kalau di Jepang ini yang gawatnya, ketika kita pertama kali nyewa apato ya, itu kalian itu dikenakan biaya bukan hanya biaya sewa, tapi di situ ada biaya garantor, biaya kunci, ya. Jadi kalau ditotalin, pertama kali masuk itu paling nggak kalian habisi uang itu 14 juta. Dan setiap tahun itu kalian tuh harus bayar garantor. Istilahnya biaya garansi ya. Garantor apa sih Indonesianya? Aku bingung. Garantor, ya pokoknya garantor lah. Aku bingung Indonesia, pokoknya penjamin. Ya penjamin. Nah itu, kalau di Jepang itu nggak bisa kita ngontrak 1 bulan 2 bulan, dia 1 tahun. Dia 1 tahun ngontrak tapi bayarnya 1 bulan gitu loh. Nah tapi itu kita pasti awalnya itu mahal. Sekitar 10 juta lebih. Nggak bisa ya? Kenapa? Kalau misalkan bayar sekaligus setahun gitu nggak bisa? Enggak. Dia sewanya setahun, tapi per bulan dia bayar gitu loh. Nah kalau Korea lebih ribet lagi. Kalau di Korea itu ada deposit. Nah, kalau di Korea ada depositnya itu sampai 50-60 juta. Jadi kita udah bayar sewa segini, tapi kita harus deposit juga sama pemilik rumah. Cuman kalau kita udah putus kontrak sama dia kembaliin uang kita. Kalau di Korea lebih ribet lagi karena ada deposit itu. Kalau di Jepang ribet juga sih karena ada uang garantor itu. Dan uang garantor kan nggak kecil ya, besar. Sampai 2 jutaan ya. Terus ada biaya kunci juga, key. Nah, itu sih. Dan bermasalah juga sih kalau apato di Jepang itu kalian nggak bisa tempel dinding ngepaku lah apalah. Jadi kalau kalian sudah putus kontrak itu nanti pihak apato itu ke rumah kalian lagi ngecek gimana apartemen kalian. Kalau misalnya ada kerusakan kalian harus dikenakan biaya gitu loh. Kayak kakak kemarin ketika kakak selesai kontrak itu kena biayanya itu kenanya itu hampir 10 juta. Hampir 10 juta kena biaya lagi. Jadi masuknya mahal, keluarnya pun mahal di Jepang itu. Kalau untuk masalah apato. Itu sih. Elisa, dari aku buka pertanyaan beasiswa. Iya, ini teman-teman pada penasaran, Mbak. Mereka itu senang banget kalau misalnya dikasih waktu kayak gini. Mereka nggak ingat kalau saya ini harus packing. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya karena tadi janjinya kan cuma 30 menit aja kayak gitu. Saya kan mau packing, mau siap-siap, mau istirahat ya. Dan untuk Mbak Vini, makasih banyak Mbak Vini. Semoga berkah ya hari ini sudah menjadi donatur kita untuk Zoom-nya kayak gitu kan, kita nggak punya grup Zoom aja ya. Zoom aja sebenarnya. Terima kasih Mbak Vini, makasih juga teman-teman Husni ya, ada Husni yang udah membawakan acara sangat baik, ditingkatin lagi, insya Allah nanti bisa menjadi skill yang bisa menghasilkan uang kayak gitu kan. Rizka Mufida udah mengerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa link recordnya nanti dikirim ya Dek ya, dikirim di share ke grup, di share juga ke GFL untuk jadi dokumentasi kita, untuk di posting juga di YouTube kita biar bisa ditonton dan juga kita jadi kenang-kenangan ya Rizka ya.
Oke, kita tutup ya konsultasi singkatnya bersama Mbak Kita, Mbak Pini, Dwi Melini, SEMIS. Dan kepada teman-teman semua luar biasa udah bertahan untuk menanyakan secara langsung ya. Padahal kalian harusnya ini menjadi peserta seminar Mbak Pini dulu ya Mbak Pini ya. Kamu udah mau konsultasi sama Mbak Pini. Lagi ada, jadi banyak anu jadi. Beruntunglah Anda kayak gitu. Oke, sekian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vini, terima kasih Semuanya pada Mbak Vini juga. Untuk yang di Palembang, sekolah kapan-kapan ketemuan.